Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Laili Arfiatul Faizah, kelas 5 dari SD Negeri 2 Pandansari. Saya akan menceritakan kisah perjuangan dari Jakarta, Si Pitung Jagoan Betawi. Cerita ini saya ambil dari buku cerita rakyat yang disusun oleh Dr. Andes Valentino Barus dan kawan-kawan. Cetakan ketiga tahun 2019. Teman-teman, sudah pada tahu belum kisah Si Pitung Jagoan Betawi? Kalau belum, mari ikuti cerita saya. Pitung adalah anak dari Babe Pian dan Nyak Pinah. Si Pitung adalah pemuda yang suka menolong sesama dan tidak suka melihat ketidakadilan. Sejak kecil, ia belajar ngaji dan silat di Padepokan Haji Naipin, tepatnya di Rawa Belong. Ia rajin belajar mengaji pada Haji Naipin. Selesai belajar mengaji, ia pun dilatih silat. Setelah bertahun-tahun, kemampuannya menguasai ilmu agama dan bela diri makin meningkat. Pada saat itu, Jakarta masih bernama Batavia, dan Belanda masih menjajah Indonesia. Para kompeni bertindak sewenang-wenang. Banyak terjadi penjarahan dan pemerasan. Si Pitung merasa iba menyaksikan penderitaan yang dialami oleh rakyat kecil. Sementara itu, kompeni, sekelompok tauke, dan para tuan tanah hidup bergelimpang kemewahan. Kesuksesan Si Pitung dan kawan-kawannya dikarenakan dua hal. Pertama, ia memiliki ilmu silat yang tinggi, serta dikabarkan tubuhnya kebal akan peluru. Kedua, orang-orang tidak mau menceritakan di mana Si Pitung kini berada. Namun demikian, orang kaya, korban perampokan Si Pitung dan kompeni selalu berusaha membujuk orang-orang untuk membuka mulut. Kompeni juga menggunakan kekerasan untuk memaksa penduduk memberi keterangan. Pada suatu hari, kompeni dan tuan-tuan tanah kaya berhasil mendapatkan informasi tentang keluarga Si Pitung. Mereka pun menyergap kedua orang tuanya dan si Haji Naipin. Dengan siksaan yang berat, akhirnya mereka mendapat informasi tentang di mana Si Pitung kini berada dan rahasia kekebalan tubuhnya. Berbekal semua informasi itu, kompeni pun menyergap Si Pitung. Tentu saja, Si Pitung dan kawan-kawannya melawan. Namun malangnya, informasi tentang kekebalan tubuh Si Pitung sudah terbuka. Ia dilempari telur-telur busuk dan ditembak. Ia pun tewas seketika. Kematiannya ditangisi oleh ribuan penduduk yang sangat mencintai dan menganggapnya sebagai pahlawan. Sampai sekarang ini, masjid dan rumah Si Pitung yang telah direnovasi bisa disaksikan di Marunda, Jakarta Utara. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini yaitu, orang hebat bertindak sebelum berkata, dan ia berkata selaras dengan tindakannya. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.